untuk peternak sendiri juga harus juga dituntut untuk mempelajari hasil breedingnya. Jadi jantan ini harusnya silangnya yang seperti apa untuk hasil yang lebih maksimal. Istilahnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, terutama untuk teman-teman semuanya, peternak pemula ataupun yang sudah berjalan, apalagi untuk yang mau memulai, lebih dipelajari lagi. Salam peternakan buat rekan-rekan semuanya dimanapun berada, peternak kambing Paranakan Etawa. Kali ini kunjungan di salah satu peternak binaan Along Etawa Farm, sekaligus akan mengedukasi juga survei ke kandang yang berada di seputar Lampung Timur. Oke, selamat pagi, selamat siang deh. Siang nih. Selamat siang teman-teman semuanya, peternak se-Nusantara, semoga sehat selalu yang pasti. Alhamdulillah hari ini kita bisa survei di kandang ternak binaan yang ada di wilayah Lampung Timur. Nanti kita akan bahas hasil bibit yang pernah saya suplai dengan konsep-konsepnya, dan nanti juga hasil dari breedingnya sendiri. Nanti kita tanya juga sama langsung ke peternaknya, Mas Dani. Jadi ini bisa dikatakan masih pemula lah. Mungkin ada 1 tahun Mas ya? Belum. Mana pemiliknya ini? Mas Dani. Sini Mas, sini. Sama yang satunya itu siapa tuh? Pepet. Nah, biar kelihatan sini. Muncul di layar. Nah, biar diperkenalkan dulu. Perkenalkan, Kenalin. nama saya Dani. Oke. Alamatnya Marga 3, kecamatannya Kecamatan Marga 3 kalau nggak salah. Bukan, ini desanya apa Surya namanya? Mataram, kecamatannya Marga 3. Oke, masih seputar Kabupaten Lampung Timur. Oke. Oke, kita bahas apa dulu ini? Yang pasti kita akan bahas soal konsep breeding yang pernah Mas Dani pakai, yang Mas Dani pakai di sini, dan kita akan bahas untuk selanjutnya konsep-konsepnya itu. Jadi gini ya teman-teman semuanya, dulu Mas Dani memulai kambing ini juga berawal dari kambing biasa Mas ya. Nah, jadi pertama dari kambing biasa karena pengen breeding di kambing PE, datanglah ke kandang saya. Jadi saya suguhi dengan konsep untuk langkah awal. Kalau yang saya adopsi dari teman, dari motivator kita, saya mengadopsi konsep ini dari Abah Safi dari Blitar. Utamakan konsep breeding dulu. Jadi dulu saya kasih tahu untuk konsep-konsep angka awalnya cari aman. Jadi biar sama-sama cari aman. Jadi untuk peternak juga nggak terlalu berbahaya untuk langkah selanjutnya, sekaligus juga saya sebagai suplai. Jadi pertama beli waktu itu memang karena jaraknya agak berjauhan dari kandang saya, jadi dulu itu saya bekali 1 jantan Mas. 1 jantan. Nah, jadi untuk breeding itu kan ngomongin ideal mungkin 10:1, 1 jantan 10 betina. Cuman kan nggak harus diwajibkan seperti itu, tapi minimal karena jarak yang berjauhan saya bekali jantan yang awalnya konsepnya breeding Mas. Tapi saya minta dari Abah Safi di Jawa Timur, di Blitar waktu itu, minimal kambing yang secara kualitas punya potensi. Dan waktu itu saya dikasih dari kandang Kediri Arto Brother Farm, Pak Arfan. Jadi saya dikasih 1 jantan anak dari Gumelar, jadi darahnya masih darah Jagat Satrio. Waktu itu memang konsep kita memang breeding, harga pun masih sangat harga breeding. Masih terjangkau ya. Waktu itu. Angka aman. Nah, hanya kita berharap dari breeding konsep breeding ini nanti bisa menumbuhkan anakan yang insya Allah yang
yang apa, anakan yang kualitas untuk dibawa ke istilahnya kayak di event atau apa, istilahnya bisa. Kontes lah ya. Jadi awalnya bukan mengusung untuk ke ranah situ dulu, bukan ranah ke event atau lain sebagainya. Awalnya tetap ke breeding. Ke breeding Tapi dahulu ya. Tapi kemarin Mas, kebetulan juga kemarin ada event di Lampung Timur, Piala Sidoarjo Nyawi hari yang lalu ya. yang lalu itu, karena yang kita usung itu walaupun kambing konsep breeding tapi punya potensi, punya kualitas yang lumayan. Alhamdulillah dirawat dengan baik. Jantan yang saya usung dari Pak Arfan dari Arto Brother Farm itu kemarin si yang dinamakan Pangestu ini Mas namanya. Mana ya? Ini coba kita lihat ke sini ya. Nah ini yang namanya Pangestu ini, alhamdulillah karena rawatannya juga istilah kita dukung dengan baik. Kemarin untuk wilayah Lampung sendiri pas Piala Sidoarjo kita coba kita coba untuk meramaikan di kontes, dan alhamdulillah di kelasnya, di kelas C ini dapat podium berapa Mas? Juara 2. Juara 2. Alhamdulillah ya. Jadi artinya gitu, ini untuk teman-teman semuanya yang sudah berjalan atau yang mau berjalan. Jadi pertama kita usung konsepnya konsep seperti itu yang pasti, tapi yang penting kita utamakan kualitas untuk ranah kedepannya biar langkah-langkahnya lebih mudah. Dan bahkan kemarin ini dibawa sama anaknya Mas ya? Iya. Nah, Ini sudah ada turunannya ini. Ini sudah Oke. disilangkan dapat turunan satu periode ini Mas. Iya. Baru satu periode ya. Ini umur berapa bulan ini sekarang ini? Kalau sekarang sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Nah, kurang lebih 2 tahunan. Waktu masuk ke kandang ini dulu? Dulu ya sekitar ya mungkin kurang lebih 1 tahun. Berarti tahun. belum ada ya 2 tahun. Oke. Nah itu. Ya Mas Dani, ini sudah berapa lama ke ranah PE ini? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi ini untuk review kali ini kita untuk mengusung konsep-konsepnya, juga kita untuk belajar. Jadi untuk ke depan utamakan di utamakan untuk memulai di kambing PE ini harus lebih lebih kita perhatikan. Jadi jangan hanya mengikuti obsesi gitu, tapi yang pasti juga kita memikirkan untuk langkah selanjutnya. Jadi kalau kayak kemarin diikutkan di event itu istilahnya hanya ya bonus lah. Bonus ya. Istilahnya kayak bonus. Sekalipun juga memang kita juga nggak salah juga mengarah ke situ. Hanya jangan terlalu terobsesi di situ dulu. Ini istilahnya salah satu contoh lah Mas. Salah satu contoh yang awalnya hanya mengusung konsep breeding untuk kita ambil bibitannya yang semoga anaknya bisa mengarah lebih baik, tapi karena istilahnya pilihan untuk breedingnya itu juga istilah kambing kualitas, nggak menutup kemungkinan kambing ini sendiri ataupun nanti anaknya juga bisa diikutkan di kancah di atasnya kayak di event kayak gitu. Bukan hanya di breeding saja. Kayak anaknya kemarin juga masih kelas E Mas ya? Iya. Kelas E aja juga. Nah, ini ya turunan yang pertama ini ya. Walaupun Turunan nggak yang podium tapi masih masuk 10 besar. Nomor berapa Mas? Nomor 8. Nah, masih Nomor nomor 8. Jadi istilahnya ada sinyal baik lah kayak Ya, gitu. Jadi ada untuk lampu hijau kalau untuk lah Mas Dani sendiri berarti tinggal mempelajari PR-nya. Jadi untuk peternak sendiri juga harus juga dituntut untuk mempelajari hasil breedingnya. Jadi jantan ini harusnya silangannya yang seperti apa untuk hasil yang lebih maksimal. Istilahnya kayak gitu. Jadi
untuk teman-teman semuanya, terutama untuk teman-teman semuanya, peternak pemula ataupun yang sudah berjalan, apalagi untuk yang mau memulai, lebih dipelajari lagi biar kita untuk kedepannya sama-sama diuntungkan, sama-sama cari untuk lebih angka amannya kayak gitu, Mas. Oke, sekarang kita lihat dari anak Kangestu. Coba dihitung. Inilah hasilnya jika pejantan ini dirawat dengan baik di kandang sebagai paceknya. Inilah hasilnya. Oke, sekarang disampaikan Mas dari turunan pejantan ini ya. Ini umur berapa, Mas? Kurang lebih 3 bulan. Nah, ini kurang lebih 3 bulan kurang lebih ya. Ini anak betina, betina Mas ya? Betina. Betina. Cuma 1 ekor ini Mas ya? Iya, 1 ekor ya. Ini dari induk yang ngomongin kualitas masih di kualitas breeding induknya. Jadi induk ngomongin nominal di angka breeding itu sekitar 5-7 jutaan. Nah, tapi karena didukung dengan jantan yang kualitas, jantan yang punya kerandah jelas juga secara kualitas juga mumpuni, walaupun konsepnya konsep yang diusung untuk breeding, tidak menutup kemungkinan untuk langkah selanjutnya kita bisa mengikuti kayak teman-teman yang lain. Jadi jadi untuk konsep peternak itu, ayo kita pelajari yang istilahnya benar-benar untuk kita dapat manfaat, keuntungan juga dapat, angka amannya lebih lebih diantisipasi. Dari turunan ini apa Mas yang paling menonjol ini? Ya yang pasti untuk dari induk Mas, dari kualitas induk secara di postur sudah sangat sangat mendukung. Jadi dari persilangan ini lebih udah naik secara kualitas dari postur, ekor, istilahnya dari induk itu sudah berubah, menaikkan kualitas dari induk, dari efek dari jantan tadi. Jadi hasilnya lebih bagus ya? Nah, yang pasti dari induknya lebih bagus kayak gitu. Nah, dari bapaknya, karena induknya ini kan bapaknya ngomongin min di telinga Mas. Ya, jadi bapaknya ini minnya di telinga, telinganya itu memang ngomongin nilai masih min. Jadi dia agak bonggol, juga memang kurang rapih istilahnya kayak gitu. Tapi karena disilangkan dengan induk yang telinga rapi, panjang, anaknya alhamdulillah secara postur ngikut, secara postur ngikut bapaknya, secara telinga ngikut induknya. Ya kayak gini, makanya yang bisa memahami ya tetap si peternaknya sendiri, memahami karakter dari pejantan itu sendiri, kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya yang untuk ternak ini, ayo lebih giat dipelajari, terus juga perawatannya biar untuk mendapatkan hasil lebih baik lagi. Kita bisa mulai dari Mas ya? Kita bisa mulai dari angka aman, angka tenang, angka istilahnya yang bukan mengkhawatirkan. Kalau ngomongin angka 0 mungkin orang sudah istilahnya kita sudah sebetulnya sudah berjalan, sudah beternak. Hanya kita perbaiki lagi hanya kayak gitu. Jadi kayak saya yang sering sudah review kan, kayak ada Mas ya pengen rekomendasi untuk breeding itu harusnya bagaimana. Istilahnya kayak sistem kayak yang saya usung kayak kemarin di YouTube, kayak di sistem paket. Itu kan kemarin ada yang tanya Mas, itu paketan itu masih ada masih berjalan apa enggak? Kalau soal itu kita tetap bantu untuk ada Mas. Jadi insya Allah pasti ada. Jadi yang pasti tetap dijalankan ya. Tetap disediakan. Tapi kan maksudnya kita ngobrol sama si pembeli, ayo. Jadi maunya yang opsi yang mana, kan banyak opsi toh Mas. Jadi mau yang langsung istilahnya langsung produksi atau yang
bertahap untuk di angka produksi itu sendiri. Jadi ada pilihan-pilihannya. Jadi kayak ada kayak kemarin Mas Dani ini kan walaupun sedikit tapi dia langsung yang secara produksi cepat. Jadi jantan, kalau yang cepat kan jantan yang umur di atas 1 tahun yang sudah siap kerja. Ya, kayak betina darah siap kawin atau induk kayak gitu. Itu kan putarannya cepat. Tapi mungkin secara uang kita agak lebih dapatnya sedikit kayak gitu. Kita pun juga sediakan juga yang istilahnya untuk pembaharuan atau untuk bertahap agak panjang karena pengen kita banyak dulu Mas, nggak apa-apa. Jadi cari apa untuk jantan yang bahan kita sediakan jantan bahan 100%, hampir 100% kita dikasih bibit jantan dari Abah Safi. Kayak yang sudah direview yang pasti kayak gitu kan teman-teman semuanya. Nah itu tinggal pasangannya mau yang setara dengan itu atau yang inden kawinan kan macam-macam Mas kayak gitu. Makanya ya tergantung si peternaknya. Yang penting dipelajari dari kemauan itu terus dipelajari. Salah satu contohnya istilahnya kayak gini. Ini hanya salah satu contoh saja untuk teman-teman semuanya. Jadi nggak harus langsung terobsesi di situ. Awalnya kita konsepnya yang kita usung breeding dulu saja. Breeding dulu. Jika nanti ada ini ya yang bagus atau kontes. Soal itu memang kita kalau bisa memang harus juga memikirkan untuk ranah ke situ toh Mas. Jadi biar tersalurkan dari hobi, seni dan investasinya kita tersalurkan. Inilah hasilnya gitu. Kalau cuma investasi saja, ngomongin investasi dari segi apapun pasti ada investasinya sebetulnya. Cuman kan namanya juga orang. Ya lucu kalau nggak punya hobi, nggak punya seneng kan gitu. Apalagi ngomongin jiwa seni itu pasti berontak kalau nggak istilahnya nggak didukung. Kalau hanya mikirin yang penting dapat duit dijual, istilahnya pasti ada kan kayak gitu. Jadi ayo kita lebih pelajari lagi untuk kedepannya biar sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk Mas Dani sendiri untuk hasil-hasil kayak gini ya ditanya aja gimana rasanya. Turunan dari pejantan ini baru 1 ekor ini apa ada yang lain? 1 atau 2? 2. 2 ekor. Ada 2 ekor? 2 ekor. Yang satunya? Yang 1 jantan. Yang 1 jantan. Kan dari yang itu. Jadi kayak gini Mas, kalau Mas Dani ini kan konsep breedingnya yang ngomongin opsinya opsi bertahap. Nah, jadi beli jantan dulu. Jadi yang paling utama kan kayak gitu. Ya sudah punya pejantan, ada rezeki dikit-dikit, kita kumpulin dikumpulin lagi beli untuk pasangannya kayak gitu. Kemarin waktu beli cuman 1, 2, 3 Mas ya. Cuma 3 ekor aja. Jadi 2 jantan, 1 betina. Terus ada rezeki tambah lagi, sembari proses gedein pajaknya, sembari nunggu hasil produksinya juga kayak gitu. Tapi juga enggak dengan harus opsi itu, banyak opsi. Yang sudah punya memang ngumpulin modal langsung juga bisa. Yang pasti hanya di situ di konsep benar. Yang dilakukan Mas Dan ini secara bertahap, pelan-pelan. Ya ini kayak sampan dulu lah. Iya, podo. Cuman kan sampan dulu bukan dari angka 0, angka minus kalau sampan. Minus dulu. Tapi juga kan harus jangan kayak dulu toh, ini sudah modern. Nah, kalau kata Mas Dani, saya sudah modern masa ini sudah upgrade. Nah, ini bujang loh Mas. Nah, ini bujang ini. Jadi menurut saya sudah 2 dulu lah, jempolnya 2 dulu. Berarti sudah ada tabungan ini jika nanti meminang lah kalau orang ini bilang. Nggak tahu. Nggak tahu ini mau bojo apa enggak juga nggak tahu saya. Yang pasti sudah ada persiapan lah dari hasil kandang yang ini. Pasti kayak kalau gitu. mau nikah kan wes tabungan. Kalau menurut saya ikut seneng aja, saya dukung aja. Pemuda apalagi masih lajang juga mau memikirkan untuk masa depan, untuk
mengumpulkan untuk investasinya dan meningkatkan terus investasinya. Oh, ini bisa dikatakan investasi hidup, Mas. Iya, jadi bertambah lah. Nah, investasi hidup sebetulnya kalau memang kita benar-benar mau mempelajari itu. Makanya ayo teman-teman semuanya kita jalankan konsep ini dengan baik agar berjalan dengan baik. Oke, yang selanjutnya, yang sebelah sana itu ada isinya nggak itu? Nggak tahu. Yuk kita lihat ke sana. Ini udah ada isinya apa belum? Oh, sudah ada isinya. Ini mana anaknya, udah beranak belum ini, Mas? Doro ini. Oh, yang ini masih darah. Ya. Yang ini masih darah. Nah ini Mas, nah, ini kan darah. Jadi kemarin memang rekomendasi saya. Jadi kan biasanya untuk teman-teman kayak Mas Dani ini kan karena masih minim di pengalaman di ranah PE, masih memang istilahnya masih belajar, belum begitu paham tentang PE. Jadi saya rekomendasikan, saya ngasih masukan. Jadi kita cari kambing itu nggak harus dengan keinginan kita, obsesi kita dengan benda. Kalau breeding kita pikirkan untuk plusnya dari yang kita punya. Misalnya kita punya bejantan kayak gitu, apa minnya? Min dari jantan itu apa? Nah, salah satunya kayak gini. Jadi kambing itu kan sudah secara pola warna plus, warnanya warna bagus. plus. Nah ini nggak harus dengan warna kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Nah ini warna petak pun saya berani. Yang penting untuk menutup kekurangan dari dia, telinganya kurang rapi, kurang cantik. Nah ini saya induknya seperti ini. Nah, saya rekomendasikan yang betina secara telinga panjang, lebar. Jadi berharap nanti anaknya untuk lebih meningkat secara kualitas kayak gitu. Contohnya kayak gini nih Mas. Terus yang ini ini? contoh percontohan ya, mungkin secara nggak harus begini juga sih sebetulnya. Tapi kan hanya sekedar contoh aja. Jadi karena adanya punyanya ini istilahnya. Ini kan ngomongin breeding induknya. Oke. Induknya ini kan kita lihat induknya. Induknya kan secara ngomongin breeding ini kelas daging sebetulnya. Oh iya, Mas. Kambing-kambing kelas daging, kupingnya sajengkal. Oh iya, kupingnya masih sangat ini pendek. Kupingnya pendek, masih bonggol, kepala juga delonjor. Terus hasilnya dengan dari persilangan. Disilangkan dengan kambing yang kualitas memang lumayan, keluarlah ini yang secara kualitas lebih dari induknya. Ini anaknya toh, Mas? Ini anaknya. Nah, kok pola warna bulunya seperti ini? Mungkin mbahnya, Mas. Nah soal itu Ini jangan kan? tanya ke kita karena Coba kita nggak ikut ngecek. Jadi induknya kepala hitam. ada kemungkinan. Jantannya kepala hitam, tapi lahir Kepala cempe, merah. Kepala merah. Nah ini ada kemungkinan. Ada kemungkinan biasanya kayak gini kalau ini genetik Mas. Jadi mungkin dari induknya ini dulu ada persilangan warna kepala merah atau merah seperti ini. mungkin karena ini juga sudah lama juga Mas ya. Udah induk berapa kali beranak? 2. Jadi dulu nggak tahu belinya itu dari nggak tahu ya. Kayak gitu. Ya, mungkin ada awalnya ada persilangan ini ya. Mungkin kepala. Jadi makanya untuk atau merah. tahapan breeding kayak gitu Mas. Banyak opsi. Jadi kayak bertahap kayak gitu juga tadi. Dari pejantan itu beli induk harga kayak harga breeding, induk breeding yang harga standar kayak harga 5 sampai 7 juta, keluar anak betina yang lebih bagus, kita pertahankan anaknya karena kualitasnya lebih bagus. Yang betina. Kalau jantan ya repot nanti Mas. Ya. Malah buak kadang di sini kurang. Jadi kayak gitu. Walaupun juga konsep itu juga nggak harus anaknya yang kita pelihara. Kalau hanya kita dapat anak yang memang secara kualitas mumpuni untuk jadi prodi. Istilah contoh kayak gini Mas. Jadi kita punya kambing, bukan kita memang mampunya beli kambing induk harga 3 juta, 3,5, betina 3 juta, 3,5 sampai 4 juta. Keluar anak entah jantan entah betina
dari kambing 4 atau 5 keluar anak 8, keluar anak 6, 7 atau 5 kayak gitu juga anaknya. Anaknya tapi secara kualitas kurang baik. Secara kualitas anak memang masih kualitas daging. Enggak harus anaknya juga dipelihara. Tapi bisa kita anaknya itu dipelihara dengan kualitas lebih baik. Anaknya kita jual dulu. Kan gitu. Nah, entah berapa persen untuk opah nyapu biasanya kayak gitu. Nah, tapi minimal lah kita sisihkan berapa persen untuk penambahan amunisi atau meningkatkan kualitas dari kambing kita sendiri. Jadi ada berapa persen kayak sampean yang biasa jual kayak gitu. Jadi anaknya kita jual dulu, saya beli. Nah, nanti sisakan berapa atau memang semuanya istilahnya pengen untuk menambah kualitas, dari uang hasil cempe tadi kita belikan lagi darah yang untuk menutup kekurangan dari pajak kita kayak gitu istilahnya. Nah, itu prosesnya kayak gitu Mas. Jadi yang penting ada kerjasama baik, komunikasi baik. Jadi kan saya kalau untuk di ternak binaan terutama sistemnya kemitraan kayak gitu. Saya tanggung jawab sepenuhnya mulai dari bibit yang saya suplai bahkan sampai untuk di marketingnya aman. Insya Allah kita kerjasama dengan baik. Insya Allah kedepannya sama-sama saling menguntungkan. Jadi kayak gitu. Terus yang sebelah sana itu Masih kosong Mas. kosong. Mau diisi lagi enggak itu? Yang sebelah sana itu ada Diisi, berapa Mas. plong itu kosong? Nah, Ini mau diisi lagi nanti. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Mas Dani gimana? untuk kali ini mungkin sampai di situ dulu, tapi nanti akan disambung lagi dengan kita alhamdulillah juga kedatangan motivator kita Abah Safi. Nanti kita review selanjutnya. Oke. Kita minta bimbingannya, makanya tadi Oke. alhamdulillah bisa diusung ke sini untuk melihat hasil dari dulu suplaian dia, istilahnya bibit-bibit dari Abah Safi ini yang saya usung ke sini dan saya usung ke ternak binaan di sini. Jadi kita akan juga tanya-tanya hasilnya kayak gini, terus kedepannya bagaimana. Oke, siap. Gitu. Oke, ini cukup ya. Untuk kali ini ya cukup dulu, nanti juga akan disambung dengan YouTube Kaki Petong Farm. Oke, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan bersama Alung Farm review di kandang kambing ternak binaan. Terima kasih, semangat beternak menuju sukses. Salam peternakan buat semuanya dan tetap semangat. Jadi disambungin kayak gitu ke sampai.